Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Mardiana SPD. Saya peserta PPG kategori 1 tahun 2022 di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Terima kasih. Assalamualaikum. Bagaimana hari ini? Apakah dalam keadaan sehat? Alhamdulillah ya. Kita sangat bersyukur hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan bisa hadir di jam pelajaran saya. Bagaimana, sudah siap untuk belajar? Siap. Baiklah. Sekarang sama KM-nya, tolong disiapkan dulu untuk berdoa sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Silakan. Duduk siap kan? Sebelum belajar kita berdoa dalam hati, berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pembelajaran yang hari Senin, Selasa? Apakah senang belajar? Harus ya, harus senang belajar. Jangan sampai kalian banyak ketinggalan, nggak sekolah. Kecuali yang sakit ya. Nah, untuk mengecek siapa saja yang hadir dan tidak hadir, maka saya akan mengabsen satu persatu di bulan ini. Ini kebetulan awal bulan. Awal pertama kali saya masuk ya ini, bulan ini. Bulan Oktober. Ahmad Taufik. Mana? Hadir Ahmad. Ahmad Gunawan. Andriana. Kenceng sekali Andriana suaranya. Semangat, Bu. Oh, masih semangat belajar. Oke, makasih. Aduh, senang orangnya ketemu ibu. Andriana Firmansyah. Nah, hadir. Anggina Dewanti. Cahyati. Oh, Cahyati sakit. Semoga lekas sembuh ya, Cahyati. Delvi Anissa Putri. Eva Sanaya. Elisha. Yang Herli. Linda Astuti. Miranda. Nengulan. Nirianti. Noviro. Puji Lukman. Ramdan. Retno. Ipan. Samsul Taufik. Izin Pamanah Desa Samsul. Santina. Cindy Laila. Sri Ayu. Susi. Syaril. Edi. Yosa. Yusuf. Yang belum absen siapa? Siapa? Sing kenceng kan namanya? Sipa sama Resna. Oh, Resna. Terus siapa lagi? Saiful. Udah ya, udah absen semua. Alhamdulillah ya, kita di hari ini bisa melaksanakan pembelajaran. Walaupun sama saya juga dalam keadaan flu, lagi sakit. Minggu lalu sudah belajar apa kita? Sudah mempelajari apa? Tentang apa? Lisan apa? Lisan agama.
Nah, ini kita masuk ke bab 3 ya, modul, yaitu tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalian kan pernah mempelajari di modul pertama. Ada kaitannya dengan ini? Tentu saja ada. Kan ada yang namanya lembaga-lembaga negara. Ada apa saja coba? Lembaga negara ada badan eksekutif, terus ada badan yudikatif dan legislatif. Nah, apa saja di dalam badan negara itu? Coba, badan eksekutif apa saja? Pemerintahan, boleh dibuka. Badan yudikatif, Mahkamah Agung. Terus eksekutif, MPR, benar itu. Coba dicek lagi, ayo bukunya. Pelajaran pertama, badan eksekutif, Rifan, dilihat. Badan eksekutif, coba cek lagi, Ramdan, Rifan. Menjalankan itu eksekutif, menjalankan aturan. Kalau legislatif membuat lembaga apa saja itu? Ada MPR, DPR. Kalau yudikatif, ayo mengadili. Nah itu ya, tolong nanti dibaca kembali. Nah, kaitannya ada dengan ini? Tentu saja. Kenapa kalian harus mempelajari ini semua? Tujuannya apa? Ya, untuk mengetahui bahwa di dalam suatu negara itu tidak bisa seseorang itu berkuasa berlebihan ya. Contoh di negara kita sebagai presiden itu kan punya kewenangan dan batas-batas kewenangannya. Terus kalau di anggota dewan juga sama. Sebagai anggota dewan juga tidak boleh melakukan pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itu tujuannya kalian mempelajari ini ya. Minimal kalian mampu membedakan kewenangan MPR itu apa, kewenangan presiden itu apa, kewenangan menteri itu apa. Nah, itu ya. Minimal mampu membedakan itu. Tujuannya itu. Baiklah, kita akan lanjutkan ke pembelajaran hari ini. Silakan Ramdan sini bantu ibu, boleh? Kamu tinggal klik ini. Yang lain kalau mau mencatat silakan mencatat. Tinggal enter. Ya, kira software. Nah, gitu. Ya. Udah. Tinggal geser-geser bisa ya? Bisa ya? Ya, biasa. Kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, lanjut lagi. Nih. Ada yang namanya suprastruktur dan infrastruktur politik. Apa itu suprastruktur? Nah, sistem politik terdiri dua kata yang memiliki pengertian sistem. Sistem adalah satu kesatuan dari unsur pembentuknya yang saling terjalin oleh satu hubungan fungsional. Politik dalam bahasa Arab diartikan sebagai siasa yang berarti strategi. Jadi sistem politik itu merupakan sebuah strategi yang berkaitan satu sama lain. Strategi. Apa itu sistem politik? Nih yang jelasnya ya. Seluruh kegiatan politik di dalam suatu negara atau masyarakat yang mana kegiatan tersebut merupakan penerapan nilai-nilai dasar kepada masyarakat yang saling terhubung dan terkait. Jadi antara masyarakat dengan pemerintahannya itu terhubung dan terkait. Nah, adalah sistem politik di negara Indonesia. Kalian kan sering melihat ya, anggota dewan, MPR, itu kan dari partai politik. Sedangkan partai politik itu dari mana coba? Pendukungnya siapa? Yaitu masyarakat. Jadi yang ada atau menjadi anggota dewan yang dipilih oleh masyarakat, maka dia merupakan
Nah, wakil rakyat yang ada di lembaga pemerintahan. Seperti itu. Nah, lanjutkan. Apa ciri-ciri sistem politik? Nah, ini ciri-cirinya ya. Yang pertama, memiliki tujuan. Yang kedua, mempunyai komponen. Yang ketiga, tiap komponen memiliki fungsi yang berbeda. Yang keempat, adanya interaksi antar komponen. Yang kelima, adanya mekanisme kerja atau pengaturan struktur kerja dalam sistem politik. Yang keenam, adanya kekuasaan untuk mengatur komponen baik di dalam maupun di luar sistem. Atau tiap komponen memiliki kekuasaan namun tingkatannya berbeda-beda. Itu ya. Nggak apa-apa, lanjut lagi. Yang ketujuh ini yang belum dibaca ya. Adanya kebudayaan politik atau terdapat prinsip-prinsip dan pemikiran sebagai acuan dalam pengembangan sistem tersebut. Nah, ini ciri-ciri sistem politik. Boleh ditulis ya. Nanti kalau ditanyakan kalian tinggal menjawab. Yang pertama, memiliki tujuan. Apakah partai politik memiliki tujuan? Tentu saja. Yang kedua, mempunyai komponen. Di dalam partai politik ada komponennya. Yang ketiga, tiap komponen memiliki fungsi yang berbeda. Jelas ya. Itu. Terus yang keempat, adanya interaksi antar komponen. Yang kelima dan selanjutnya. Silakan kalian kalau mau tulis saja. Yuk, next. 4 ciri khas sistem politik. Nah, nih. Yang pertama, daya jangkaunya universal, meliputi semua anggota masyarakat. Jelas ya, itu dalam ciri khas politik, pasti setiap warga masyarakat Indonesia ikut pemilu kan ya. Nah itu cirinya ya. Jadi yang umurnya 17 tahun wajib memilih. Itu kan untuk memajukan juga suara kita itu sangat dibutuhkan ya. Yang kedua, adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap pemakaian atau dalam kekerasan fisik. Yang ketiga, hak membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan diterima secara sah. Yang keempat, keputusan bersifat otoratif, artinya mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan yang besar. Nah, tadi apa? Yang pertama itu tadi apa? Suprastruktur, makanya dicatat. Yang kedua, infrastruktur. Apa itu infrastruktur? Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Nah, jadi itu orang-orang yang ada di dalam politik. Nah, itu infrastruktur itu ya. Yang pertama seperti yang tadi ya, ada partai politik. Nah, apa itu partai politik? Kalian sering mendengar partai politik? Nah, partai politik itu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita. Contoh, partai apa? Nasdem, Gerindra, PKS, PAN, PKB, PP dan sebagainya. Ya, jadi ada apa lagi yang belum tersebut di sini? PDI, wah itu paling terkenal juga dananya. Kantong merah. Terus apa lagi? Golkar. Sebagai warga negara yang baik ya kita harus mengikuti yang namanya politik juga ya. Walaupun nggak mau main politik gitu, tetapi kita dengan cara memilih ya kita sudah ikut andil menjadi warga negara yang berpolitik. Nah itu. Kalau masalah Bu, partai mana yang bagus gitu, ya itu terserah pemikiran kalian. Menurut analisis kalian, partai mana yang bagus? Partai banteng. Ya, partai banteng boleh. Jadi partai mana yang bagus ya? Menurut kita partai ini ya hak untuk memilih kita itu tidak boleh dipaksakan oleh orang lain. Contohnya siapa ini? Andrian memaksa Yusuf untuk memilih partai ini, tidak boleh ya Yusuf. Contohnya Yusuf itu PDIP, megang PDIP gitu. Tapi ini maunya Golkar, sampai marah-marah ke Yusuf ya, tidak boleh seperti itu ya. Kita itu harus menghargai pendapat orang lain. Berpolitik boleh, tapi kita harus menghargai kooperatif gitu. Nah, B, kelompok kepentingan atau interest group. Kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Contoh, elit politik, pembayar pajak, serikat dagang, serikat buruh, lembaga, swadaya, masyarakat.
atau LSM. Ya, sering mendengar kata elit politik? Elit politik partai partai Nasdem berkoalisi dengan partai Gerindra. Contoh, elit politik itu orang-orang yang ada di dalam partai politik yang mempunyai kepentingan politik. Bu, kepentingannya apa? Apakah kepentingannya korupsi? Ya tidak seperti itu ya. Gitu. Tidak semua seperti itu. Nah, next. Yang ketiga, kelompok penekan atau pressure group. Kelompok yang bertujuan memperjuangkan keputusan politik berupa undang-undang atau kebajikan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan keinginan kelompok. Contoh, kelompok yang melakukan demonstrasi atau aksi mogok dan sebagainya. Ya, kalau kelompok ini biasanya kebanyakan dari kelompok masyarakat yang memang tidak ikut hadir secara langsung gitu, ada jadi anggota dewan atau apa gitu ya. Jadi mereka itu karena ada keputusan pemerintah yang dianggap tidak baik untuk masyarakat. Contoh, menaikkan BBM. Biasanya suka ada demo. Nah, itu. Jadi sebuah kelompok ini, masyarakat ini tidak setuju gitu. Makanya melakukan demo. Nah, itu kelompok penekan disebutnya. Ya. Menentang. Gitu. Nah, yang berikutnya D, media komunikasi politik. Apa itu media ya? Sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung. Nah, biasanya apa? Media cetak, internet, ya. Gitu. Kalian punya handphone? Punya ya. Di internet atau di YouTube sering melihat berita-berita? Karena itu biasanya menjadi jembatan untuk kita mengetahui ada apa dengan pemerintahan kita. Ada apa dengan politik negara Indonesia, ya? Lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini ada ya, ada lembaga-lembaga nih. Boleh kalian catat. Ada MPR, DPR, terus ada lagi MA, dan lengkap dengan undang-undangnya. Pokoknya ini yang mengatur nih, Undang-Undang Nomor 42 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Nah, terus Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang MA. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 tentang MK. Nah, ini ya, ada undang-undangnya. Jadi Undang-Undang Dasar di sini sebagai konstitusi Indonesia mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara mulai dari tugas, fungsi, wewenang sampai pada susunan dan kedudukannya. Terus aturannya ada di sini, ya. Jadi kalian boleh nanti bisa melihat di Undang-Undang Nomor 42 tahun 2014 tentang MPR bagaimana itu, ya. Jadi tidak bisa sewenang-wenang anggota dewan itu melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Sudah jelas diatur di sini, ya. Ada undang-undangnya. Jadi kalau anggota dewan yang melanggar apa? Coba contohnya korupsi, apa yang akan terjadi? Maka akan kena sanksi hukum. Sanksi apa? Kalau menurut Bapak, sanksi hukum. Yang namanya melanggar aturan bakal kena sanksi hukum. Next. Kekuatan suprastruktural politik Indonesia. Ini udah ya. Kekuatan suprastruktur politik yang tergolong lembaga tinggi negara Indonesia. Ada MPR, ada DPR, ada DPD, ada Presiden, ada MA, MK, terus Komisi Yudisial dan BPK. Nah, coba dicek dulu, lihat videonya. Dengarkan. Infrastruktur transportasi publik yang baik, akses masyarakat terhadap air bersih dan listrik adalah berkat pengelolaan dana publik yang efisien serta pengadilan yang mudah diakses. Semua ini adalah contoh tata kelola pemerintahan yang baik. Uni Eropa berbagi visi dengan Indonesia untuk mewujudkan institusi publik yang lebih transparan dan akuntabel. Tujuan utamanya adalah penyediaan layanan publik yang berkualitas. Salah satu syarat untuk mencapai hal tersebut adalah melalui pengelolaan dana publik. Uni Eropa dan pemerintah Indonesia bekerja sama dalam berbagai aspek pengelolaan dana publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah mengadakan kontrak dengan pihak swasta
dalam menjalankan sebagian tugasnya. Pengumuman dan proses pengadaan barang dan jasa harus transparan agar masyarakat tahu bagaimana anggaran digunakan dan menyampaikan pengaduan bila ada dugaan kesalahan. Uni Eropa bekerja sama dengan masyarakat sipil untuk memastikan seluruh proses tersebut jelas dan transparan. Negara-negara di seluruh dunia berjuang untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik agar dapat mengatasi pengeluaran yang tidak tepat, korupsi, dan penegakan hukum yang lemah. Peradilan yang independen adalah salah satu aspek kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, di mana setiap orang mendapatkan akses keadilan. Uni Eropa dan Indonesia berupaya untuk melakukan reformasi peradilan dengan meningkatkan kapasitas teknis lembaga peradilan di Indonesia, menciptakan sistem pengaduan secara online, dan memberikan kemudahan bagi anak dan perempuan mendapatkan akses keadilan. Tata kelola pemerintahan yang baik membutuhkan upaya yang terus-menerus. Kita tidak mendapatkannya begitu saja. Untuk mewujudkannya, kita semua perlu terlibat bersama untuk tata kelola pemerintahan yang baik. Gitu ya. Bisa mencerna dari sini video ini coba. Jadi di dalam suatu negara itu pasti ada pemerintahan, ada rakyat, dan ada pemimpin pemerintahan gitu ya. Ada pemimpin pemerintahan, ada rakyat, jadi sebuah negara itu harus lengkap ya. Ada pemerintahan, ada rakyat, ada wilayah. Nah, seperti kita, contoh nih, ini sekolah. Sekolah siapa yang bangun? Pemerintah. Nah, pemerintah itu dari mana uangnya? Dari masyarakat. Apakah pemerintah tidak ada yang kontrol pada saat ngebangun ini? Pasti ada. Jadi pengelolaan dana masyarakat itu dikontrol. Makanya kenapa? Kalau di dalam suatu proyek besar yang memang peruntukan itu peruntukan untuk umum ataupun untuk pribadi gitu ya, tetap aja kan memang dikontrol gitu. Nah, terutama untuk yang umum gitu. Jadi kalau di pemerintahan, kalau pemerintah itu membangun sebuah proyek besar, itu harus ada yang kontrol. Yang kontrolnya itu siapa? Ya, lembaga pengontrol. Contohnya lembaga yang memang udah diwakilkan oleh masyarakat. Dari mana pemerintah dapat dana itu, pengelolaan itu? Ya, pemerintah dapat dana itu ya dari masyarakat pajak. Tahu pajak ya? Tahu ya pajak? Nah, dari pajak, dari situ. Siapa yang mengontrol? Tentu saja ya, bisa jadi itu anggota dewan. Terus kalau ada yang mau tercium-cium bau-bau ada korupsi gitu ya, biasanya apa? Yang sering catat tanggap gitu, media. Nah, media biasanya wartawan tuh mencari tahu apakah di proyek ini ada indikasi korupsi atau tidak. Nah, itu ya. Jadi itu infrastruktur dan suprastruktur. Jadi ada keterkaitan satu sama lain, keterkaitan politik dan keterkaitan di dalam tata kelola negara ya. Silakan lanjut terus. Nah, ini hubungan dalam struktur kepemerintahan Indonesia. Yang pertama pasar, rakyat, terus ada lagi organisasi kemasyarakatan, pejabat yang dipilih, lembaga pemerintah, legislatif dan eksekutif, terus pemerintahan nasional dengan lembaga nasional. Banyak kan ini. Nah, sekarang kita tonton lagi ya. Setidaknya ada 5 pimpinan lembaga negara yang menjadi Dengarkan. korupsi. Yang pertama, KPK menetapkan wakil ketua DPR Fahri Hamzah sebagai tersangka karena menerima suap. Berikut para pimpinan lembaga negara yang harus mendekam di balik penjara karena terlibat korupsi.
Irman Gusman, Ketua DPD 2014, Wakil Daerah Sumatera, kasus menerima suap impor gula. Patrialis Akbar, Hakim MK 2013, kasus suap impor sapi. Sinyalnya ya. Akil Muhtar, Ketua MK 2008, kasus suap sengketa pilkada. Nah, dari penayangan tadi ya, itu jelas sekali yang mereka lakukan itu adalah kasus suap dan kasus korupsi. Mereka itu adalah wakil-wakil rakyat. Nah, yang ada di lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif. Sekarang kalian kan sudah tahu nih dari penayangan KPT tadi sama penayangan yang barusan. Silakan kalian cari beberapa kasus suap yang terjadi di Indonesia lalu dianalisis. Nanti setelah kalian mendapatkan bebas kasus korupsi itu kan siapa aja silakan. Nah nanti kalian presentasikan. Setelah dianalisis silakan kerjasama dengan temannya ya. Silakan kerjakan. Sok boleh. Terima kasih kalian. Nah silakan ya dicari tahu kasus siapa. Ini kasus siapa ini? Siapa? Jadi sok cari tahu lagi. Silakan. Ini kasusnya siapa? Kasusnya korupsi. Kasus BLBI. Asabri. Kasusnya satu aja. Ini kasusnya. Kasus yang diambil kasus apa? KTP, KTP ya. Kelompok ini satu kasus aja yang menerimanya. Ya? Kasus Nordin, kasus apa gitu? Gratifikasi, kasus suap dan gratifikasi. Ya, sok silakan. Sok dilanjutkan. Itu Ramdan, kasus siapa Ramdan? Hah? Oh iya, korupsi kantor. Jadi nanti di mana? Anggota dewan itu atau apa? Menteri? Oh, Menteri Sosial. Oke, siap. Oh. Nanti setiap kelompok menunjuk satu orang yang dipresentasikan, yang mempresentasikan. Harus yang lantang, belajar, berbicara di forum. Bacakan hasil dari analisisnya per kelompok masing-masing. Silakan dibaca. Kelompok 1. Mana kelompok 1? Oh, baca sendiri. Perkenalkan namanya siapa. Nama saya ya, dari kelompok 1 di sini saya akan membacakan jadi kalau dikatakan sebagai petinggi para internasional, di sini terbukti menjual mantan daerah Kalimantan Jakarta Pusat jadi simbol polis 4 tahun penjara oleh majelis hukum. Jadi juga dihukum membayar denda 200 juta subsidi
Sama juga terbukti melanggar pasal 5 ayat 1 pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 saudara telah melanggar Pancasila. Kelompok berikutnya siapa? Stop. Ya, stop. Perkenalkan, namanya siapa? Biar dapat nilai yang bagus ya. Perkenalkan, nama saya Andrea. Di sini saya akan membahas tentang klasifikasi korupsi Bansos Juliari Batubara. Sebelumnya, pegiat anti korupsi membuat semua program penanggulangan pandemi COVID-19 lawan korupsi lantaran tidak ada lembaga independen yang mengawasi penggunaan anggaran sebesar 677,2 triliun tersebut ditetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bantuan sosial atau bansos COVID-19. Disebut pegiat anti korupsi. Tidak mengagetkan, dalam sidang putusan yang digelar Senin tanggal 23 bulan 8 2021, Majelis Hakim menilai Juliari terbukti melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2021. Juliari Batubara dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda 500 juta pada tahun 2021 lalu. Dia dinyatakan bersalah melakukan korupsi bersama-sama dalam pengadaan paket bansos penanganan COVID-19 wilayah Jabodetabek tahun 2020 sebesar Rp 32,48 miliar. Besar ya. Siapa kasus siapa dari sampai yang ini? Kasus siapa ini? Edi. Tentang kasus penyuapan. Kalau yang tadi bansos. Itu siapa pelakunya? Juliari Batubara. Padahal di tahun 2021 kita sedang COVID ya. Masih ada saja yang melakukan korupsi. Berikutnya ya, kelompok itu. Stop, bacakan, belajar membaca, mempresentasikan. Nama saya Saiful Mari Munawar. Saya akan membahas tentang kasus EKTP. Kasus EKTP menjadi kasus korupsi yang paling fenomenal. Kasus ini terkait dengan Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto yang telah berkulit sejak 2017 dengan total kerugian negara mencapai 20,3 triliun. Ada sekitar 240 orang saksi yang telah diperiksa atas kasus ini dan hingga kini ada 8 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi kemudian menyelidiki kasus dengan dugaan korupsi proyek EKTP sejak pertengahan 2014. Penyelidikan yang dilakukan oleh KPK ini sudah berlangsung hampir 3 tahun dan KPK telah memeriksa 240 orang dalam kasus ini. Berarti ini kasus EKTP. Jadi pada saat ada proyek IKTP, pembuatan digital KTP ya, yang sekarang itu akses itu kalau kita buat KTP itu bisa nyambung kok mana-mana. Jadi buat KTP itu hanya satu, terdeteksi satu. Jadi tidak boleh buat KTP ganda. Itu bakal ketahuan kalau udah buat dan tidak buat. Masukin, baginya masukin. Siang kelompok itu silakan. Kasus suap dan gratifikasi. Undang-Undang Kominfo 5 tahun penjara atas kasus suap dan gratifikasi. Pasal Gubernur Sulawesi Selatan. Abdullah vonis 5 tahun penjara dan didenda sebesar 500 juta atas kasus suap dan gratifikasi. Nurdin Abdullah terbukti menerima suap dan gratifikasi dari sejumlah kontraktor proyek Sulawesi Selatan.
Kasus apa itu? Yusuf apa? Kasus suap dilakukan oleh siapa? Nurdin. Jadi nanti dipelajari lagi di rumah ya, kirain kasus Yusuf. Kirain Yusuf yang melakukan korupsi. Yusuf bendara bukan? Bendara ya di kelas ini. Jangan Yusuf yang korupsi. Saya kira tadi Yusuf bu yang korupsi. Kasusnya apa? Kasus Yusuf yang korupsi. Masa Yusuf korupsi ya? Jadi pada dasarnya di dalam suatu negara, di dalam sistem politik, jadi jika media menemukan ada indikasi suap, korupsi, tahu suap tahu? Bukan suap-suap bukan dia ya, bukan. Tapi kasus suap, menyuap, contoh gini, nyuap guru gitunya, kalian pengen nilai bagus. Nah di pemerintahan tuh suka gitu, mau ada proyek besar, disuap lah pemerintahan supaya dapat sama PTA contohnya. PT yang menjalankan PTA, yang tender itu A, B, C, D banyak ya. Tapi supaya dapat tendernya itu ke PT tersebut, maka si PT itu menyuap si pemerintahan. Gitu. Nah itu tidak boleh juga ya. Terus apalagi korupsi gitu. Dari anggarannya 1 triliun, gitu. Ternyata yang direalisasikan cuma 500 miliar. Kebayang nggak? Oh, coba. Itu berapa ya? Gitu nah. Jadi itu memang tidak diperbolehkan di dalam tata kelola pemerintahan. Begitu. Minggu ini mungkin sekian untuk pembahasannya. Ada yang mau ditanyakan tentang politik? Hah? Ada nggak? Hah? Tidak ada? Tidak ada, pengen cepat-cepat pulang. Nah, setelah kalian mempelajari ini dan setelah berdiskusi dengan teman-teman, setelah menayangkan PPT, sekarang itu kan bagiannya Ramdan ya, yang memberikan kesimpulan, menyimpulkan. Kan tiap hari, tiap minggu ditugaskan bagian A, B, C, dan D. Minggu lalu bagian harinya. Itu sekarang bagian Ramdan. Silakan baca kesimpulan hari ini. Belajar. Saya menjatuhkan. Ya, Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu membahas tentang pertama sistem politik, yang berarti seluruh kegiatan politik di dalam suatu negara atau masyarakat, yang mana kegiatan tersebut berupa penilaian nilai-nilai dasar kepada masyarakat yang saling terhubung dan terkait. Kedua, ciri-ciri sistem politik, dari ajang gaulnya universal, adanya kontrol, hak membuat keputusannya bersifat otoratif. Dan yang terakhir partai politik, yang terakhir kelompok kepentingan, yang terakhir kisah kecil. Ada partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan komunikasi politik. Minggu ini kita sudah mempelajari banyak hal ya. Itu tentang sistem politik yang ada di Indonesia. Gitu. Minggu depan kita akan mempelajari tentang saya lihat dulu nih. Nah, kita akan mempelajari tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah. Jadi kan minggu-minggu lalu juga sudah dibahas di minggu pertama ya, bahwasanya di dalam suatu negara itu ada yang namanya pemerintahan daerah. Apa itu pemerintahan daerah? Coba, seperti apa? Ada provinsi itu pemimpinnya, provinsi, terus ada kabupaten ya. Nah itu adalah pemerintahan daerah. Jadi di dalam suatu pemerintahan itu
ada keterkaitan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Ada yang kewenangannya itu dari pemerintahan pusat dilimpahkan kepada pemerintahan daerah. Tetapi ada juga kewenangan pemerintahan pusat yang tidak bisa diganggu oleh pemerintahan daerah. Seperti wilayah zona laut ya, itu kan ada batasnya nih. Jadi itu tetap aja dikontrol oleh yang namanya pemerintahan pusat seperti pertahanan keamanan. Gitu. Nah, baiklah mungkin minggu ini pembelajarannya kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih, semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya Rabbal Alamin. Satu lagi, nilainya nanti saya akan cek siapa yang mengerjakan dan tidak mengerjakan ya. LKPD-nya seperti biasa kan saya udah menugaskan yang minggu kemarin itu tolong dikerjakan secepatnya ya. Yang tentang Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah. Hari ini akan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Silahkan bereskan lagi.